Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang berbicara di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Paulus di dalam kekuatan dirinya secara manusiawi merasa kuat dengan di backing para imam, dengan kekuatan surat di tangan untuk menangkap orang percaya, Paulus yang selalu merasa gagah dan kuat adalah orang yang sanggup dengan segala perbuatannya memenjarakan orang Kristen. Hari ini ayat yang kita baca di Filipi pasal 4 ayat 13, dia berkata bahwa bukan kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, bukan karena gagahnya dia, tetapi kekuatan dia adalah di dalam Tuhan. Bukan di dalam jabatannya sebagai anak didik yang begitu hebat dalam edukasi dan pendidikan, dalam jalur pendidikan, yaitu di bawah Gamaliel. Bukan seorang yang kuat di dalam di backing dan di dalam kekuatan para imam-imam yang menyetujui tindakan dia. Bukan lagi seorang Saulus yang kekuatannya di dalam legalitas hukum, surat yang dia pegang untuk menangkap orang Kristen. Setelah dia tinggalkan itu semua, saudara, kita melihat sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai Rasul Yesus Kristus, dia berkata, kekuatanku di dalam Kristus. Saudara, Saulus yang suatu hari dilawat oleh Tuhan dan rebah oleh karena kekuatan lawatan Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan yang begitu gagah perkasa di atas kuda yang ditungganginya, saudara, ketika sorga berintervensi ke dunia, ketika Yesus Kristus menyatakan diri di dalam sebuah terang yang begitu besar, dalam suara yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, rebahlah dia, saudara. Saudara, kita tahu dia tidak sanggup menghadapi terang ilahi yang menyinari dia. Dia tidak sanggup melawan akan kekuatan yang adalah kekuatan penciptanya sendiri. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Di dalam kekuatan yang dia miliki menunggang kuda ke Damsik, dalam kekuatan manusiawinya dia, dengan segala dukungan politik, dukungan keagamaan, dukungan legalitas hukum untuk menangkap orang Kristen di Damsik, semua kekuatan dunia yang dimilikinya tidak sanggup melawan kekuatan Allah. Nah, hari ini saya mau katakan, jangan pernah takut dengan segala kekuatan apapun yang dari dunia. Segala kekuatan yang dari dunia ketika berdiri berhadapan dengan kekuatan surgawi akan rebah semuanya. Tidak ada yang sanggup berdiri dan menghadapi. Kita tahu firman Tuhan berkata, pada akhirnya semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah yang terjadi pada Saulus. Namanya sebelum jadi Paulus, Saulus. Maka saya sebut Saulus, saudara, karena sebelum dia percaya. Maka ini yang terjadi pada Saulus. Apa yang terjadi? Waktu kekuatan Sang Pencipta datang dan menerpa, melawat dia di dalam lawatan pertobatan yang diberikan kepada dia. Dia rebah. Saudara, inilah manusia yang rapuh. Harus kita akui, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya penebus, satu-satunya yang berdaulat adalah Tuhan. Disitulah Saulus menyadari, bukan dia yang kuat, Yesus yang kuat. Bukan dia yang sanggup, Tuhan yang sanggup. Bukan dia satu-satunya penguasa yang begitu gagah dan garang, begitu ganas menangkap orang Kristen, orang percaya. Tapi satu-satunya pelindung orang percaya, pelindung orang-orang yang percaya pada Yesus adalah pribadi yang sudah mati di salib itu. Orang-orang Kristen di Damsik, orang-orang Kristen di sana ketakutan menyembunyikan diri waktu dengar Saulus datang menangkap. Apa yang terjadi? Mereka yang menyembunyikan diri dalam ketakutan tidak perlu takut, karena pembela mereka adalah pribadi yang mereka percaya, Yesus Kristus. Saudara, waktu Saulus diterpa dan jatuh dari kuda, dan dia mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bingung. Saya nggak aniaya suara ini pasti Tuhan, karena bisa terjadi perjumpaan ilahi sinar begitu terang, dan ini pertemuan adi kodrat
suatu pertemuan yang begitu dahsyat. Ini sesuatu yang supranatural. Ini sesuatu yang ilahi. Maka dia berani berkata dari mulutnya, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat, siapakah engkau Tuhan? Dan dia aku itu Tuhan. Tetapi yang mengejutkan adalah yang suara itu, yang dia akui Tuhan berkata, aku ini Yesus yang kau aniaya. Wah, kaget. Soalku yang terkasih dalam Tuhan, betapa terkejutnya. Yesus, lo ini Yesus. Tuhan itu Yesus. Lo aku nggak aniaya Yesus, aku nggak aniaya Tuhan lo. Aku aniaya orang Kristen. Nah, Tuhan ini ngomong dia Yesus. Wah, mengejutkan dia. Karena dia nangkep orang Kristen yang percaya Yesus. Nah, saudara, seluruh konsep Saulus hari itu benar-benar dibongkar, benar-benar diubahkan. Saudara, dan yang mengejutkan, hari ini mengejutkan bagi Saulus, tapi membanggakan bagi kita orang percaya. Kenapa saya bilang membanggakan? Pegang baik-baik prinsip ini. Karena suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya apa? Menganiaya orang Kristen, menganiaya Yesus. Mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, kamu sedang menyalibkan Yesus. Menekan orang Kristen, menganiaya Yesus. Sekarang saya bawa lebih kecil lagi konsepnya. Berarti kau dalam rumah tangga, kita percaya Yesus, pasangan kita belum percaya. Lalu pasangan kita menghalangi kita ke gereja, tidak setuju kita datang untuk cari Tuhan, menganiaya kita dengan kata-kata, membuli kita. Allah Tuhanmu, udah kamu gak percaya, gak boleh percaya Tuhan. So dari dulu kita tahu bahwa pasangan-pasangan sudah percaya Tuhan dan yang satu belum, itu sering terjadi pertentangan luar biasa. Saudara, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Doakan pasanganmu. Karena apa? Jangan menangisi dirimu. Karena yang dia aniaya bukan dirimu. Waktu dia berbuat demikian, dia sedang menganiaya Tuhan yang engkau percaya. Amin. Amin. Saudara, ya. So kebenaran Alkitab berkata, sama juga. Saudara, waktu Ananias Safira datang membawa persembahan, coba membohongi Petrus. Petrus berkata apa? Yang kau bohongi bukan aku, tetapi Tuhan yang aku layani. Berarti orang percaya identik dengan persekutuan dengan Tuhan. Di mana ada orang percaya, kita tahu bahwa kita satu tubuh, bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada kita, bahwa tubuh ini adalah rumahnya Roh Kudus. Maka ketika kita sebagai anak Tuhan, identitas diri yang kita bawa, seluruh kebenaran kita, orang membohongi kita, orang menipu kita, maka dia sedang menipu Tuhan. Saudara berani yakini ini? Ini iman. Saudara, maka orang menganiaya kita, dia juga menganiaya. Dua kejadian ini, kejadian Ananias dan Safira membohongi Petrus. Petrus bilang, kamu bukan bohongi aku, kamu bohongi Tuhan. Karena bos aku Tuhan, majikan aku Tuhan, yang aku layani Tuhan. Saudara, kau bawa barang nih, antar ke orang, bos bilang, coba kamu marketing, coba kamu yang bawa barang, sales, bawa ke sana. Ini barang bilang aku kirim ke dia, aku kirim 20 piece. Sampai di sana dia buka-buka. Lalu satu piece dia bilang nggak ada. Bukan 20, 19. Nah, kita cuma bawa barang kok. Yang hitung barang bos, sudah ditutup semua, udah rapi. Bos yang bungkus, suruh kita antar. Tugas kita cuma antar. Dan bos bilang 20. Karena bos bilang 20, kita pegang prinsip 20. Lalu ternyata yang terima memang sengaja. Dia bilang, enggak, 19. Saya mau tanya, yang dibohongin kita atau bos kita? Bos kita. Kita gak usah khawatir, gak usah debat sama dia. Ya lu urusan sama bos saya deh. Saya gak tahu, saya cuma tukang antar kok. Saya cuma tukang menyajikan kok. Jadi sebagai pemberita Injil, sebagai pendoa, sebagai pelayan, sebagai semua hal yang kita kerjakan yang Tuhan percayakan, kita cuma pelayan. Tugas kita menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Gak usah takut, yang bertanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan utus kita jalani, Tuhan suruh kita ngomongkan, bicara. Kalau Tuhan suruh kita lakukan. Semua tanggung jawab itu bagian Tuhan. Maka lihat, ketika orang percaya dianiaya, Saulus pergi menangkap. Yang bertanggung jawab atas mereka adalah Yesus Kristus. Maka Yesus menampakkan diri dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, kita kembali. Akhirnya dalam perjalanan Saulus, dia percaya kepada Yesus. Dia dipakai menjadi rasul yang luar biasa. Dan giliran dia sekarang, dia yang dipenjara.
Dulu dia penjarakan orang, sekarang dia dipenjarakan. Dulu dia tangkap orang, sekarang dia ditangkap. Dulu dia menganiaya, sekarang dia dianiaya. Waktu dia dianiaya, waktu dia dipenjara, waktu dia ditangkap, dia bilang apa? Saudara, tulisan dari penjara Filipi ini, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat, doa, pegang baik-baik hal ini. Mari katakan di rumah kita masing-masing, ya. Di dalam Dia. 1, 2, 3. Di dalam Dia. Kekuatan kita di dalam siapa? Di dalam Dia. Saudara, bukan di dalam pagar rumah yang kita bangun dengan tinggi. Bukan dengan kursi yang taruh di depan, lalu taruh paket, tukang Gojek datang, jangan maju ya, taruh di situ. Saya takut nanti ya. Lalu bukan di dalam disinfektan yang kita semprot-semprot, kan begitu kan ya. Bukan. Itu baik secara manusia kita jalani. Tapi ingat, seluruh kesehatan kita itu terjaga di dalam Dia yang melindungi kita. Segala bisnis yang kita jalankan hari ini semua terdampak bisnis yang ada. Tapi lihat kesaksian tadi yang kita dengar, ada sebuah kesaksian ya, yang live di YouTube, yang dengarkan nanti firman Tuhan ini. Di dalam siapa? Balik ke Jakarta, ada pulang ke Papua, kembali ke Jakarta, usaha tidak berjalan, tapi ada yang telepon, kamu mau nggak ada sebuah pekerjaan? Kekuatan kita di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, hari ini kejadian pandemi ini mengajarkan satu hal. Tidak ada satu orang yang kuat menghadapi kejadian ini. Semua yang dulu namanya bos besar, semua juga angkat tangan. Sekarang orang mengibarkan bendera putih. Bisnis kuliner kibarkan bendera putih katanya. Saudara, kita nggak kuat kok. Kekuatan kita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena itulah kita memulai hari di dalam Tuhan. Kita jalani hari di dalam Tuhan. Kita jalani hidup di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kejadian dengan virus yang tidak terlihat ini, kita sungguh-sungguh mengakui kekuatanku bukan dalam diriku, di dalam Tuhan. Karena itu saudara lihat, Paulus berkata, bukan hanya di Filipi, saudara, di dalam tulisan-tulisan Paulus banyak sekali di dalam, selalu. Dan itu menjadi pengakuan seorang yang demikian perubahan hidupnya. Dulu nangkap orang, sekarang ditangkap. Dulu penjara orang, dia dipenjara. Dulu menganiaya orang, dia dianiaya. Lalu apa kekuatannya? Dia mengampuni, dia mengasihi. So, karakter yang begitu galak, begitu ganas, hidup yang begitu bejat, lalu diubahkan Tuhan. Waktu ditangkap, gak marah, dianiaya, mengampuni, disiksa, dia doakan musuhnya. Nah, dari mana kekuatan sedemikian? Satu lagi, jelas, yaitu dia di dalam Tuhan. So, aku yang terkasihan Tuhan, saya mengajarkan di dalam seri khotbah sebelumnya, berbuah lebat. Berbuah lebat, ingat, ada cara yang Tuhan ajarkan. Kalau saudara baca kembali ulang di Yohanes, di situ Yohanes menuliskan apa? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan tinggallah dalam aku, tinggallah dalam aku. Perhatikan setelah ini baca Yohanes pasal 15 tentang berbuah lebat yang saya ajarkan. Orang Yahudi kalau bicara sesuatu yang penting, itu tidak memakai kata begini. Dengarkan saya, ini penting. Enggak. Itu orang di luar Yahudi. Kalau orang di luar Yahudi mau bicara hal penting, selalu minta, ayo dengarkan saya, ini ada hal penting. Selalu memakai kata, ini penting, kamu dengerin. Ini serius, saya katakan, kamu dengerin. Kalau orang Yahudi nggak begitu. Enggak. Perhatikan ya, orang Yahudi kalau mengatakan sesuatu yang penting, teramat penting dan serius, penting untuk diperhatikan. Caranya gimana? Mereka mengulangi kata itu. Jadi kalau di Alkitab ada kata yang sama diulangi, berarti itu penting. Itu wajib diperhatikan. Itu serius. Nah, di dalam Yohanes pasal 15, Yesus yang berkata tentang berbuah lebat, tentang akulah pokok anggur, ya, di belakang. Saudara perhatikan, 3 kali Yesus ulangi, bukan 2 kali loh. 3 kali, saudara, mengejutkan. Apa yang diulangi Yesus 3 kali? Tinggallah di dalam aku, maka engkau berbuah lebat. Diulangi lagi, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah lebat. Tinggallah di dalam aku, 3 kali. So, perhatikan, 3 ayat dalam satu perikop, sampai 3 kali.
Berarti ini begitu serius, begitu penting. Bagaimana cara tinggal di dalam Tuhan? Ini pertanyaannya. Ya, bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Ya, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini kan rahasia berbuah lebat. Yaitu apa? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti itu satu. Kita udah tahu tinggal dalam Tuhan adalah lahir baru. Ya, waktu kita lahir baru, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Betul ya? Kita lahir baru, kita tinggal. Yang kedua, arti tinggal di dalam Tuhan apa? Masih ingat ajaran tentang baptisan? Kan diajarkan selalu. Waktu kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Kita adalah persekutuan dengan seluruh tubuh Kristus seluruh dunia. Yang am. Ya, yang am. Am itu tubuh Kristus yang kudus. Saudara, maka semua orang Kristen kita disebut invisible church. Visible church itu yang kelihatan, ya, gedung gereja, ya. Tapi yang visible church, saudara dan saya kan berbeda gereja, berbeda denominasi. Nggak masalah, karena kita semua sudah dibaptis di dalam satu nama Bapa, Anak, Roh. Jadi kita satu tubuh, maka kita adalah tinggal dalam Kristus. Jadi ada dua ya. Waktu kita lahir baru, kita di dalam Kristus. Kedua, waktu kita dibaptis, kita ada dimasukkan dalam tubuh Kristus. Yang ketiga adalah apa artinya? Yaitu waktu kita di dalam hidup kita, bukannya percaya dimasukkan tubuh Kristus, waktu kita melakukan rencana Tuhan, kita adalah satu. Saudara, saya mau tanya, apapun denominasi kita semua percaya, kita ditugaskan memberitakan amal agung dan hidup mengajarkan rencana Tuhan di dunia. Betul nggak? Nah itu saudara, jadi orang tinggal dalam rencana Tuhan itu adalah satu, sama berarti dia masuk dalam rencananya Tuhan. Nah sekarang Pak Fu, saya balik nanya, itu tinggal dalam Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan tinggal dalam kita? Gimana kalau Tuhan tinggal dalam kita? Perhatikan, Tuhan tinggal dalam kita dengan cara apa? Satu, yaitu waktu kita percaya pada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Tubuh kita adalah rumahnya Roh Kudus. Nah itulah Tuhan tinggal dalam kita. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Amin. Ya udah. Yang kedua, bagaimana kita udah tinggal dalam Kristus. Pak Pendeta, bagaimana Kristus tinggal dalam saya? Yaitu waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, firman itu masuk ke kita. Saya mau tanya, yang di luar masuk ke kita apa? Selain firman kan? Saudara, iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Hal rohani apa yang bisa masuk di firman? Nah makanya orang Kristen wajib baca firman, harus baca firman. Firman itu telah turun ke dalam dunia dan firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita. Firman itu ialah Allah. Jadi waktu kita membaca firman, kita mengizinkan firman itu masuk dalam diri kita, kita dengar firman, maka firman itu tinggal dalam kita. Itu tindakannya. Nah kenapa saya pertahankan selalu, maupun persekutuan doa, malam pujian penyembahan, harus ada pemberitaan firman. Karena firman itu membawa kita apa? Membawa Kristus apa? Tinggal di dalam kita. Itu ya. Dan yang ketiga apa? Bagaimana? Ya. Ini dua ya. Tinggal. Yang tadi adalah kalau kita tinggal dalam Tuhan, itu adalah waktu kita lahir baru, waktu kita dibaptis, betul ya? Waktu satu lagi saya bereskan itu satu hal tadi Esma. Waktu kita masuk hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita waktu masuk hadirat Tuhan itu di mana kita ada di dalam Tuhan. Nah, jadi kita jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan tinggal dalam saya? Jadi udah saya ingatkan ya, yaitu bagaimana ketika Tuhan tinggal di dalam kita, ketika kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat, yaitu Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, yang pengajaran Paulus di dalam Tuhan kekuatan kita. Nah kalau kita di dalam Tuhan kekuatan kita harus tinggal dalam Tuhan senantiasa, tinggal di hadirat Tuhan, ya, selalu membaca firman Tuhan, ya. Hadirat Tuhan kan, masuk hadirat kan berarti pujian, doa, pujian penyembahan, doa, betul ya. Waktu kita masuk hadirat Tuhan kan kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa, masuk hadirat Tuhan. Nah waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, betul kan saudara? Nah karena itu jangan pernah lupa yang Paulus bilang ini, tinggal apa? Kekuatanku di dalam
Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mendengar firman Tuhan. Kita gak akan kuat kalau kita tinggalkan itu. Gak akan kuat, saudara. Ya, pegang baik-baik ini, kita gak akan kuat untuk ini. Ya, baik. Lalu 2 Timotius pasal 4 ayat 17 bilang apa? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sekali lagi, waktu kita tinggal dalam Tuhan, ya, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, ya, ini akan sesuatu yang luar biasa. Apapun yang engkau hadapi, engkau seperti burung yang terbang naik tinggi dengan kepak sayapnya, karena engkau didampingi oleh Tuhan dalam seluruh karya hidup. Dan ingat, jalan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan murni, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada Tuhan. Karena itu, saya ingatkan kita sekali lagi, biarlah kita yang lindu berbuah lebat, tinggallah di dalam Tuhan. Sudah Pak Fu, saya udah lahir baru, saya udah bersyukur, Roh Kudus sudah memeteraikan keselamatan tinggal dalam saya, dan saya sudah bagaimana hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang, bila Tuhan senantiasa yang sudah kita tinggal di dalamnya, Tuhan tinggal dalam kita, firman itu ada dalam hidup kita, ya, rencana Tuhan selalu kita jalankan, dan kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, jangan lupa tinggal dalam hadirat Tuhan senantiasa, baca firman Tuhan senantiasa, ya, lakukan itu senantiasa dalam hidup kita. Saudara, apa kekuatan kita menghadapi segala persoalan di dunia? Nggak ada, kecuali kita yang sudah tinggal dalam Tuhan, kita senantiasa datang kepada Tuhan, untuk Tuhan bersama dengan kita, lewat firman-Nya, melalui hadirat-Nya, kita akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan tidak akan goyah. Orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, berdiri atas dasar firman, dia tidak akan pernah goyah. Itulah yang menjadi kekuatan bagi dia. Di dalam penjara yang gelap, lembab dan sepi dan dingin, ada hadirat Tuhan. Di dalam penjara yang gelap, yang dianiaya, firman Tuhan selalu direnungkan oleh Paulus. Kenapa Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia? Karena selalu ada firman dalam hidupnya, selalu ada hadirat Tuhan di dalam dia. Dia tidak pernah goyah. Saya percaya, di rumah kita, di tempat kita berada masing-masing, kalau ada hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa masuk hadirat Tuhan, selalu biarkan firman Tuhan itu masuk dan menguatkan kita. Kita tidak akan goyah. Tuhan berkati kita semua. Amin.